Sementara itu, di sebuah ruangan terlihat para pemain profesional sekaligus sahabat Yekyu sedang berkumpul menunggu hasil dari keputusan Liga Glory. Tiba-tiba datang seseorang yang menyampaikan kabar tentang keputusan Liga Glory. Dia mengatakan kalau Yekyu tidak bisa ikut berlomba sementara karena keputusan sebelumnya mengatakan Yekyu pensiun. Para sahabat Yekyu membela karena dunia Glory sangat berpengaruh dengan kehadiran Yekyu. Yekyu membuat suasana baru sehingga membuat strategi permainan terasa berbeda. Sotia meminta agar pihak Glory mempertimbangkan tentang Yekyu. Scan berpindah di mana pertandingan antara tim Happy melawan tim Jusian dimulai. Terlihat strategi yang digunakan tim Happy berantakan. Sohmis diserang dua orang assassin yang ternyata juga saudara kembar. Tim Happy kesulitan tanpa adanya Yekyu yang biasanya memberikan bimbingan. Tangru yang keras kepala memaksa untuk tetap melawan dua assassin sekaligus walau sudah disuruh mundur. Ini karena dia ingin membalas kekalahan sebelumnya. Kemudian Wei Chen yang tangannya sakit juga selalu meleset dalam mengeluarkan skillnya ke arah target, sehingga menyebabkan kehilangan satu anggota begitu saja. Tangru juga terbunuh karena keegoisannya sendiri. Sementara itu di sebuah ruangan, pihak Glory kembali mengumumkan atas perubahan keputusan tentang Yekyu yang mengatakan Yekyu diperbolehkan ikut kembali berlomba. Tosuan yang mendengarnya tampak kaget. Dia tidak menyangka dengan perubahan itu. Kemudian Yekyu berlari mencari tumpangan untuk segera kembali ke pertandingan. Saat Yekyu sudah sampai, situasinya sudah darurat. Tim Happy sudah berada di ambang kekalahan. Yekyu mencoba membuat keadaan membaik dengan keahliannya yang memang sang dewa Glory. Saat Mosho tersudut, Steamboat membuat kerusakan pada tebing itu yang membuat para pemain jatuh dari tebing itu. Saat Mosho menggunakan baling-baling bambunya dari senjatanya untuk kembali ke atas, salah seorang musuh melompat kepadanya sehingga membuat payungnya kelebihan beban. Kemudian musuh itu ingin menghentikan putaran baling-baling bambu dengan pedangnya. Karena hal itu, senjata Mosho jadi rusak yang menandakan keluar percikan listrik. Kemudian Es melompat untuk membantu Mosho yang mengorbankan dirinya agar Mosho bisa kembali ke atas. Saat Mosho sampai ke atas, dia kembali bertarung. Namun tanpa diduga, saat Mosho sedang menangkis serangan, senjata payung Qianji hancur. Mosho pun jadi kalah dan membuat semua orang kaget. Scan berpindah kepada tim Jashi yang keluar dari gedung. Saat wartawan menanyakan pendapat Tosuan tentang kekalahan tim Happy, dia malah mengejeknya. Kekalahan itu menjadi pelajaran buat tim Happy. Teguran yang cukup keras karena kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Contohnya seperti kesepakatan tentang alkohol dan kesombongan Tangru sebelum pertandingan. Mereka semua bad mood setelah kekalahan itu. Saat di ruang makan, Wuchen tidak terlihat. Mereka pun mulai saling menyalahkan satu sama lain. Mereka beradu argumen tiada henti. Sampai-sampai Chen Go membentak mereka semua untuk berhenti saling menyalahkan. Kemudian saat Yekyu hendak memasuki ruang makan itu, dia mendengar suara perkelahian mereka. Yekyu hanya bersabar dan mengatakan kalau tim Happy adalah milik mereka semua. Jadi terserah mereka jika ingin bubar. Yekyu tidak ingin membuat keputusan untuk mereka. Di suatu hari terlihat Tangru meninggalkan Chen Go. Dia pergi kembali ke tempat pelatihan piano. Di sebuah tempat terlihat Wei Chen bermain Glory dengan teman-teman seumurannya. Namun karena teman-temannya memiliki kesibukan masing-masing, dia ditinggalkan. Wei Chen jadi kesal karena dia sulit mendapatkan teman untuk bermain Glory. Suatu saat, Bozi yang mengira Wei Chen mau menjual akunnya kepada seseorang, dia langsung bertindak untuk mencegahnya. Sementara Mofan yang berada di sebuah kafe terus memandangi sebuah persimpangan jalan. Dia berharap kalau teman-temannya di tim Happy akan kembali. Yekyu yang sedang berada di kamar sedang mengingat masa lalunya dengan kakaknya Sumucheng. Kemudian Sumucheng datang dan memberikan motivasi padanya sehingga Yekyu jadi bersemangat lagi. Di warnet Sing-Sin, para wartawan datang menghampiri Chen Go. Mereka menanyakan tentang kelanjutan tim Happy karena banyak tersebar rumor di internet kalau tim Happy akan bubar. Chen Go menjawab mengatakan kalau saat ini timnya sedang memperbaiki senjata payung Qianji. Jadi para anggotanya pergi keluar untuk membeli material. Para wartawan yang tidak percaya semakin bertanya dan mulai menyudutkannya. Kemudian tiba-tiba Wuchen datang sembari membawa kertas yang berisikan data-data material. Wuchen jadi menyelamatkan keadaan saat itu. Dasar emang wartawan kepo. Esoknya tiba waktunya tim Jashi dengan tim Happy akan melakukan konferensi pers. Chen Go dan Wuchen lekas berangkat menuju lokasi, namun hanya berdua.
Saat mereka tiba, mereka langsung diwawancari wartawan yang menanyakan di mana Yekyu. Chengu dan Wuchen bingung mau jawab apa. Namun tiba-tiba tanpa diduga Yekyu datang. Dan mereka pun jadi memasuki ruangan bersama. Saat giliran Yekyu yang bicara di atas panggung, dia bercerita tentang masa lalunya yang menentukan sebuah pilihan. Dia mengatakan itu sekaligus untuk menginspirasi semua orang di ruangan. Saat Yekyu mulai berbicara tentang susunan tim, terlihat di mana satu persatu anggotanya mulai naik ke atas panggung dan menyebutkan masing-masing namanya. Hal itu pun membuat Chengu dan Yekyu kaget sekaligus terharu. Mereka tidak menyangka kalau para anggotanya akan kembali. Kemudian Yekyu mengatakan kalau timnya sudah siap. Saat mereka kembali ke base camp, mereka saling menceritakan satu sama lain tentang kemana mereka pergi saat mereka berpisah. Scan berpindah ke kamar Yekyu. Di sana Loji dan Yekyu sedang meneliti untuk memperbaiki senjata payung Qianji. Namun mereka kesulitan karena mereka membutuhkan material baru yang langka. Di suatu hari saat hanya satu material lagi yang dibutuhkan, mereka harus mengalahkan bos Dongyan. Namun mereka gagal karena keduluan tim lain yang berhasil mengalahkannya. Mereka pun jadi harus mengalahkan bos lain yang tetapi lebih sulit dan lebih kuat bosnya. Apalagi ada waktunya juga, jadi mustahil untuk tim mereka saat ini untuk menyelesaikannya. Namun tanpa diduga, datang bantuan satu guild, yaitu dari guildnya Changxian. Bahkan di tempat lain, para penggemar tim Happy juga ikut membantu. Ini jadi bagus karena bisa menambahkan kekuatan dan lebih cepat juga untuk selesai. Akhirnya mereka mendapatkan material langka itu yang bernama Lan Baijin. Kemudian Yekyu pun berhasil memperbaiki senjata payung Qianji. Saat tim Happy dan tim Jessie sedang melakukan pemotretan, mereka mendapatkan kabar tentang peraturan baru untuk pertandingan semifinal nanti. Salah satunya perhitungan poinnya yang berubah, yaitu jika berhasil mengalahkan satu pemain, maka dihitung 2 poin. Jadi kalau kehilangan satu pemain juga kehilangan 2 poin. Mengalahkan lawan dalam waktu yang ditentukan juga mendapatkan bonus 2 poin. Sementara itu, di sebuah ruangan terlihat Sumucheng yang ditawari kontrak berikutnya selama 3 tahun. Namun Sumucheng menolaknya. Dia mengatakan ingin suasana baru dan bergabung dengan tim Happy, yang kemudian menjadi partner terbaiknya lagi dengan Yekyu. Tosuan yang mendengar pun jadi marah. Scan berpindah di mana tim Happy dan tim Jessie sedang meeting. Mereka membangun strategi matang-matang untuk pertandingan nanti. Semua diperhitungkan atas kemungkinan apapun yang terjadi. Masing-masing tim juga mulai latihan dengan keras menggunakan strategi masing-masing. Tim Jessie terlihat sangat tegang dan serius sekali saat latihan. Berbeda dengan tim Happy yang masih ada waktu rileksnya saat latihan. Jadi suasana pun tidak terlalu tegang. Harinya pun tiba, babak semifinal antara tim Happy melawan tim Jessie. Tangru sempat ditanyakan oleh wartawan mengenai janjinya sebelumnya, dan kenapa saat ini dia datang untuk ikut bertanding. Dia pun mengakui penyesalannya dan kecerobohannya waktu itu. Dia juga meminta maaf kepada para fans tim Happy. Saat mereka mau pergi, mereka sempat diremehkan oleh wartawan mengingat mereka adalah tim baru, sedangkan tim Jessie adalah tim besar. Namun tim Happy mengatakan kalau belum bertanding tidak akan tahu, dan mereka sangat yakin. Saat di dalam ruangan pertandingan, terlihat para sahabatnya Yekyu juga hadir untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan. Bahkan Xiaotian dan Wenzo yang hadir malah menjadi MC pertandingan. Pertandingan individu dimulai. Pertama adalah Tangru melawan Shikin. Sungguh di luar dugaan mengingat Tangru adalah pemain pemula sedangkan Shikin adalah pemain lama. Tangru sendiri sempat khawatir apakah dia akan bisa mengalahkannya atau tidak. Namun timnya memberikan semangat agar Tangru percaya dengan kemampuannya sendiri, dan dia pun kembali semangat. Di awal-awal Tangru bisa mengimbangi serangannya Shikin. Dia juga bisa selalu menangkis serangannya Shikin. Namun saat mode serius Shikin diaktifkan, Tangru semakin kewalahan karena tembakan dan bom yang bertubi-tubi. Sampai akhirnya Tangru kalah. Pertandingan kedua yaitu Mofan yang maju. Dia akan melawan Shikin yang masih bertahan. Terlihat cara khas pertarungan ninja. Mofan bersembunyi menunggu Shikin mendekat. Shikin yang tidak mau terperangkap melacak lokasinya Mofan dengan menggunakan kamera drone-nya.
Namun saat itu juga drone-nya dirusak oleh senjata Movan. Shikin pun mulai bergerak mencari keberadaan Movan. Dan saat sudah berada dalam targetnya Movan, Movan langsung menggunakan kekuatannya. Namun serangannya dapat dibalikan dengan keras sehingga Movan harus mundur. Shikin yang tidak mau memberikannya kesempatan kabur langsung menyerangnya secara terus-menerus sampai akhirnya Movan kalah. Pertandingan ketiga berlanjut, yaitu Ivan yang maju, sementara Shikin masih bertahan. Di awal-awal Ivan selalu berlari menghindari tembakannya Shikin. Sampai akhirnya Shikin terjebak dalam perangkapnya Ivan. Dia sempat tertahan membeku di perangkap itu. Saat dia berhasil lepas dari jurus bekunya Ivan, dia terus menembaki Ivan yang di atas tembok. Sembari dia melompat untuk lepas dari perangkap itu. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi visual yang dibuat Ivan. Ivan pun membuat perangkap lain yang membuat Shikin tertahan lagi. Ivan langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun saat di detik-detik terakhir, Shikin sempat membalas menembak ke arah Ivan. Ivan pun menghindar, tapi karena ke arah yang salah, dia malah terkena ranjau tanah yang menjadikan mereka mati berdua. Ivan cukup senang karena dia bisa seri dengan seniornya, yang berarti kemampuannya sudah lebih meningkat daripada dahulu. Ivan jadi mendapatkan 2 poin untuk timnya.